Malam itu, hujan turun deras seakan mencuci seluruh isi desa. Petir sesekali menyambar langit, memantulkan bayangan pepohonan di dinding rumah-rumah warga. Di ujung jalan tanah yang licin dan becek, tampak rumah kecil milik Pak Agus dan Bu Sri, pasangan yang dulu dikenal ramah dan dermawan, kini hidup dalam kesusahan. Sudah hampir 3 bulan lamanya, Pak Agus kehilangan pekerjaannya di pabrik. Uang tabungan mereka habis untuk makan dan biaya sekolah 6 anaknya. Barang-barang berharga satu persatu dijual, mulai dari televisi, motor, hingga kalung emas peninggalan Ibu Busri. Kini yang tersisa hanyalah surat rumah, satu-satunya harta yang masih mereka genggam erat. Gus, mau sampai kapan begini? Anak-anak butuh makan. Suara Busri serak, matanya sembab karena terlalu sering menangis. Pak Agus menatap kosong ke lantai, seakan mencari jawaban di sela retakan ubin. Aku sudah cari kerja kemana-mana, Sri, tapi gak ada yang mau nerima orang seumuran aku. Keheningan menggantung di udara. Hanya terdengar rintik hujan yang menetes dari genting bocor ke ember tua di pojokan dapur. Sore itu, Bu Mia, tetangga sebelah rumah, datang membawa semangkuk sayur lodeh. Ia memang sering membantu keluarga itu dengan apa yang bisa ia beri. Bu Sri, makan dulu ya, jangan sampai sakit. Aku dengar anak-anak belum makan dari pagi. Bu Sri menerima mangkuk itu dengan senyum kecut. Terima kasih, Bu Mia. Saya nggak tahu harus gimana lagi. Mungkin habis ini kami gadaikan surat rumah, biar bisa bertahan sebentar. Bu Mia tertegun. Jangan, Bu, itu rumah satu-satunya. Tapi Bu Sri hanya menunduk. Kalau bukan buat anak-anak, buat apa lagi aku hidup? Malamnya, setelah anak-anak tidur, Bu Sri terdengar bicara pelan dengan suaminya. Gus, aku dengar dari warung sebelah, Ada Caroline, katanya di Gunung Kawi. Banyak orang yang datang minta rezeki. Ada yang pulang bawa usaha sukses, Ada yang tiba-tiba kaya mendadak. Pak Agus menoleh cepat. Kamu mau ngomong apa, Sri? Pesugihan. Gus, aku tahu itu dosa, tapi kita udah kepepet. Anak-anak lapar, hutang numpuk. Aku gak kuat lihat mereka menangis setiap malam. Pak Agus terdiam lama. Di wajahnya tergambar konflik batin yang dalam antara keputusasaan dan ketakutan. Aku pernah dengar, Sri, orang yang minta pesugihan di Gunung Kawi memang bisa kaya, tapi selalu ada tumbal. Nyawa keluarga sendiri, bisiknya nyaris tak terdengar. Namun dalam hati kecil Bu Sri, ketakutan itu perlahan tertelan oleh rasa putus asa. Kalaupun harus ada yang hilang, biar aku aja, asal mereka bisa makan dan sekolah. Beberapa hari kemudian, menjelang tengah malam, mereka benar-benar berangkat. Dengan menumpang motor butut pinjaman, keduanya menuju arah barat ke kaki Gunung Kawi, tempat yang katanya menjadi gerbang antara dunia manusia dan alam gaib. Jalan menuju gunung itu sepi dan berkabut. Bau tanah basah bercampur harum bunga melati yang anehnya tercium semakin kuat setiap mereka mendaki. Sesekali terdengar suara gamelan halus dari arah pepohonan, padahal tak ada siapapun di sekitar. Gus, kamu dengar itu? Bisik Bu Sri, memeluk erat tas kecil di pangkuannya. Pak Agus menelan ludah. Iya, tapi jangan nengok ke belakang. Apapun yang kamu dengar, abaikan. Mereka sampai di sebuah gapura batu berlumut dengan tulisan Jawa kuno yang hampir tak terbaca. Di situ sudah menunggu seorang pria tua berpakaian serba hitam dengan mata tajam seperti menembus jiwa. Sudah lama tak ada yang datang malam-malam begini. Suaranya berat dan serak. Kalian datang untuk minta apa? Putri menunduk. Kami cuma ingin rezeki, Mbah. Anak-anak butuh makan. Pria tua itu tersenyum tipis. Rezeki memang bisa dicari di sini, tapi ada harga yang harus dibayar. Ia memberi mereka sesajen dan selembar kain putih bertuliskan mantra. Jangan dibuka sampai tengah malam.
Di kaki pohon beringin besar di atas sana, taruh sesajen ini. Jangan menoleh. Kalau kalian dengar suara apapun, biarkan. Dan ingat, jangan menolak apapun yang diminta nanti. Udara tiba-tiba berubah dingin. Angin berhembus kencang, membawa aroma amis seperti darah. Suara lolongan anjing terdengar di kejauhan, menggema di lembah. Mereka menaiki tangga batu yang licin. Pohon beringin besar itu menjulang menembus kabut. Di bawahnya ada batu hitam besar menyerupai wajah manusia. Busri meletakkan sesajen sambil bergetar. Dalam diam, suara-suara lirih mulai terdengar di telinganya seperti bisikan yang tak dimengerti bahasanya. Lalu dari balik kabut muncul sosok tinggi berjubah hitam dengan wajah tertutup. Hanya matanya yang terlihat merah menyala seperti bara. Sri, suara itu berat dan bergaung. Apa kau siap menukar penderitaanmu dengan kemakmuran? Bu Sri menggigil. Asal anak-anakku hidup sejahtera. Sosok itu mendekat, lalu menyentuh keningnya dengan tangan dingin seperti es. Baik, tapi ingat, setiap keberkahan dari sini harus dibayar lunas. Tidak ada kekayaan tanpa bayangan kematian. Sekejap, semuanya gelap. Keesokan harinya, warga dikejutkan oleh kepulangan Pak Agus dan Bu Sri. Mereka terlihat lelah, tapi wajah Bu Sri tampak berbeda pucat. Namun matanya berkilat aneh. Tak lama setelah itu, hidup mereka berubah drastis. Pak Agus tiba-tiba mendapat pekerjaan di perusahaan besar. Bu Sri membuka usaha warung sembako yang langsung ramai pembeli. Rumah mereka direnovasi. Anak-anaknya punya pakaian baru. Bahkan mereka membeli motor dan perhiasan. Orang-orang desa kagum sekaligus heran. Cepat banget nasib mereka berubah. Ya, bisik Bu Mia pada tetangganya. Namun di balik senyum Bu Sri ada sesuatu yang ganjil. Setiap malam ia sering terbangun, menatap jendela dengan wajah ketakutan. Kadang terdengar dia berbisik pelan, "Aku sudah bayar, jangan ambil mereka." Dan sejak malam itu, suara tangisan samar sering terdengar dari rumahnya. Bukan tangisan anak-anak, tapi suara yang lebih dalam, berat, dan penuh amarah. Entah mengapa, udara di sekitar rumah Bu Sri mulai terasa dingin walau siang hari. Kucing-kucing enggan mendekat, dan pepohonan di halaman tampak layu satu persatu. Bu Mia yang semula iba kini merasa ngeri. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang bukan dari dunia ini. Dan itulah awal dari kejatuhan keluarga itu. Awal dari kisah gelap pesugihan Gunung Kawi yang akan mengguncang seluruh desa. Beberapa minggu berlalu sejak kepulangan Pak Agus dan Bu Sri dari Gunung Kawi. Dari luar, kehidupan keluarga itu tampak jauh lebih baik. Warung kecil di depan rumah yang dulu sepi, kini tak pernah berhenti dikunjungi pembeli. Setiap pagi, aroma gorengan dan nasi uduk tercium sampai ke ujung gang. Namun, di balik aroma harum itu, ada sesuatu yang mengganjal. Para tetangga mulai memperhatikan perubahan aneh di rumah itu. "Bu Sri, sekarang jarang senyum ya," kata Bu Mia suatu pagi saat membeli minyak goreng. "Dulu ramah sekali, sekarang matanya kayak kosong, dingin," jawab Pak Darto, pelanggan tetap. Bahkan anak-anak Bu Sri pun terlihat berbeda. Mereka jadi pendiam, sering menatap ke arah dapur, seolah sedang mendengarkan sesuatu. Kadang, di malam hari, terdengar langkah kaki berlari-lari kecil padahal semua anak sudah tidur. Malam itu, angin bertiup pelan dari arah sawah. Bulan separuh menggantung di langit, memberikan cahaya pucat ke halaman rumah Bu Sri. Dari jendela kamar, Bu Sri terbangun karena suara bisikan samar. "Sri, waktunya membayar." Suara itu seperti datang dari dalam dinding, berat dan bergetar. Bu Sri menoleh, tapi tak ada siapapun di sana. Keringat dingin mengalir
di pelipisnya. Ia meraih sapu tangan dan berdoa lirih. Namun semakin ia berdoa, semakin jelas suara itu terdengar. Kau sudah mendapat apa yang kau minta. Sekarang gantian. Tiba-tiba dari arah dapur piring-piring jatuh sendiri. Pintu lemari bergetar keras seperti ada yang menghantam dari dalam. Pak Agus yang tidur di ruang depan langsung berlari. Sri, ada apa? Bu Sri menunjuk ke arah dapur. Gemetar. Tapi begitu mereka sampai di sana, semua hening. Hanya sisa air dari panci yang bergoyang pelan. Pak Agus menelan ludah. Jangan takut, Sri. Mungkin tikus. Namun Bu Sri tahu. Bukan, ia tahu suara itu. Itu suara yang sama seperti yang ia dengar di Gunung Kawi. Malam saat ia menyetujui perjanjian. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh makin sering terjadi. Suatu pagi, anak bungsu mereka, Tia, menangis histeris di halaman. Saat ditanya, ia hanya bisa menunjuk ke arah sumur belakang. Ibu itu manggil aku, katanya mau kasih mainan. Bu Sri langsung lari ke sana, tapi sumur itu sepi. Hanya dedaunan kering yang berputar di permukaan air. Namun, saat Bu Sri menatap lebih lama, ia melihat pantulan wajahnya di air. Tapi wajah itu tersenyum, padahal ia sendiri tidak. Ia mundur dengan tubuh gemetar, hampir jatuh. Astagfirullah, bisiknya sambil menarik Tia menjauh. Sejak kejadian itu, anak-anaknya dilarang bermain di belakang rumah. Tapi setiap malam, dari arah sumur, terdengar suara ketukan pelan, seperti seseorang sedang memanggil dari dasar air. Pak Agus yang awalnya tak percaya dengan hal-hal gaib, mulai goyah. Ia sering merasa diawasi. Kadang saat sedang makan, ada bayangan melintas cepat di belakang kursi. Kadang pula, suara napas berat terdengar dari bawah meja makan. Suatu malam, saat semua sudah tidur, Pak Agus bangun untuk minum. Ia membuka kulkas, mengambil air, lalu berjalan menuju ruang tamu. Namun, langkahnya terhenti. Di sana, di kursi tua dekat jendela, tampak Bu Sri sedang duduk membelakanginya. Rambutnya terurai panjang, bajunya lusuh seperti basah. Loh, Sri, kamu ngapain duduk di situ malam-malam? Tanya Pak Agus. Sosok itu tidak menjawab. Ia mendekat perlahan, menepuk bahu istrinya. Tapi saat bahu itu disentuh, tubuhnya dingin, seperti es, dan perlahan kepala sosok itu menoleh setengah, memperlihatkan wajah pucat membiru dengan mata hitam legam. Pak Agus terjerembab ke lantai. Sosok itu hilang seketika, meninggalkan bau melati yang menusuk hidung. Ia gemetar, tak bisa bicara. Sejak malam itu, ia tak lagi berani tidur sendirian. Keesokan harinya, Bu Mia datang membawa kue. Ia kaget melihat wajah Pak Agus yang tampak pucat, dengan mata merah dan kantung mata dalam. Pak Agus, sampean sakit? Pak Agus tersenyum kaku. Cuma kurang tidur, Bu. Namun, malamnya, Bu Mia terbangun karena mendengar suara gaduh dari rumah sebelah. Terdengar suara teriakan Bu Sri yang melengking ketakutan. Jangan ambil anakku. Lampu rumah Bu Sri padam. Beberapa tetangga keluar, tapi tak ada yang berani mendekat. Hanya terdengar tangisan dan suara langkah kaki berlari di dalam rumah. Keesokan paginya, semua tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi anehnya, anak kedua Bu Sri, Dimas, tidak terlihat lagi. Saat ditanya, Bu Sri hanya menjawab pelan, dia pergi ikut saudaranya di kota. Tapi matanya berkoke-koka dan suaranya bergetar seperti menyembunyikan sesuatu. Sejak itu, aroma melati semakin sering tercium di rumah mereka. Warung tetap ramai, tapi suasananya dingin. Setiap pembeli merasa merinding, seperti ada yang memperhatikan dari pojok ruangan. Bahkan Bu Mia pernah bersumpah melihat bayangan hitam berdiri di belakang Bu Sri saat sedang melayani pelanggan. Bayangan itu tinggi,
dengan tangan panjang dan kepala sedikit miring seperti sedang tersenyum. Suatu malam, Bu Mia memberanikan diri bicara. Bu Sri, kalau ada apa-apa, cerita aja ke saya. Jangan dipendam. Bu Sri menatapnya dengan mata kosong. Gak ada apa-apa, Bu Mia. Semua baik-baik aja. Tapi sebelum menutup pintu, ia berbisik pelan. Cuma kadang aku takut waktu tidur ada yang berdiri di ujung ranjang, nyebut nama anak-anakku satu-satu. Sejak malam itu, kehidupan keluarga Bu Sri makin tidak tenang. Anak-anaknya sering sakit tanpa sebab. Uang mereka bertambah banyak, tapi rumahnya semakin terasa seperti kuburan yang hidup. Dan di setiap malam Jumat, selalu terdengar suara perempuan menyanyi dari arah dapur. Lagu lama, pelan dan sendu. Kowen jaluk banda, kuduani nyawa. Kau minta harta, harus berani menukar nyawa. Suara itu menggema, memantul di seluruh dinding rumah, membuat siapapun yang mendengarnya tak bisa tidur semalaman. Di luar Rama, Bu Mia hanya bisa memandangi lampu yang redup dari jendela Bu Sri. Ia tahu, keluarga itu sedang dikejar sesuatu. Sesuatu yang mereka panggil sendiri. Sesuatu yang datang dari Gunung Kawi. Pagi itu udara terasa berat dan lembab. Matahari baru saja muncul di balik pepohonan. Tapi suasana di desa kecil itu seolah masih diselimuti kabut duka. Warung Bu Sri yang biasanya ramai oleh suara pembeli paji itu sepi. Pintu tertutup rapat dan tirai jendela digulung seadanya. Bu Mia berdiri di depan pagar bambu rumah tetangganya itu. Ia mengetuk perlahan. Bu Sri, panggilnya. Tapi tak ada jawaban, hanya suara ayam berkokok dan angin yang meniup dedaunan. Setelah beberapa kali mencoba, barulah terdengar langkah pelan dari dalam. Pintu dibuka sedikit dan muncul wajah Bu Sri, pucat, mata bengkak, rambut berantakan. Bu Mia, maaf, saya belum bisa buka warung hari ini. Loh, kenapa Bu? Bu Sri menunduk. Dimas, anak saya yang kedua. Mening. Bu Mia terdiam, tubuhnya lemas seketika. Innalillahi. Kapan, Bu? Subuh tadi, jawab Bu Sri dengan suara lirih. Dia tidur seperti biasa. Tapi pas saya bangunkan, badannya dingin, matanya terbuka lebar Bu, seolah-olah ketakutan. Bu Mia tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya memeluk Bu Sri yang gemetar hebat. Dari dalam rumah terdengar isak tangis anak-anak kecil. Pemakaman Dimas berlangsung siang itu juga. Warga datang ramai-ramai, tapi suasana terasa janggal. Di antara pelayat, banyak yang berbisik-bisik. Katanya anaknya meninggal mendadak ya? Iya, sehat. Kemarin sore. Enggak sakit apa-apa. Jangan ngomong sembarangan. Tapi, iya, semenjak mereka dari Gunung Kawi itu, banyak yang aneh di rumahnya. Bu Mia mendengar semua bisikan itu, tapi ia tak berani menimpali. Saat jenazah Dimas diturunkan ke liang kubur, Bu Sri jatuh pingsan. Tapi anehnya, Pak Agus hanya menatap tanpa air mata. Wajahnya kosong, seperti kehilangan rasa. Malam setelah pemakaman, rumah itu gelap. Anak-anak sudah tertidur dalam ketakutan. Hanya lampu minyak kecil yang menyala di ruang tamu. Bu Sri duduk sendirian di dekat jendela, memandangi hujan rintik-rintik yang turun. Dimas, ibu nggak kuat. Kenapa kamu yang diambil? Tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara langkah kaki, pelan tapi berat, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di lantai basah. Bu Sri menegakkan tubuhnya. Gus, kamu ya? Tak ada jawaban. Lalu suara itu berhenti di belakangnya. Udara terasa dingin sekali. Ia berbalik perlahan, dan di sana berdiri Dimas, anaknya, memakai baju yang sama saat dikuburkan. Tubuhnya pucat, bibirnya biru, dan matanya kosong. Ibu, katanya pelan,
dengan suara serak seperti dari dalam air. Aku kedinginan. Putri menjerit keras. Tapi begitu Pak Agus datang, sosok itu sudah hilang, meninggalkan jejak basah di lantai. Keesokan harinya, Bu Sri jatuh sakit. Tubuhnya lemas, matanya merah, seperti kurang tidur. Ia sering mengigau, memanggil nama anaknya berulang-ulang. Pak Agus mencoba menenangkan, tapi ia sendiri sering ketakutan karena mendengar suara langkah anak kecil setiap malam di ruang tamu. Suatu kali, tengah malam, ia terbangun karena mendengar suara piring pecah. Saat diperiksa, ia melihat meja makan berantakan, dan di ujung ruangan tampak bayangan anak kecil duduk membelakanginya sambil tertawa pelan. "Tia, Ecek," katanya gemetar. Namun saat ia menyalakan lampu, bayangan itu lenyap. Hanya ada bekas jejak kaki basah menuju kamar Dimas yang kini terkunci. Pak Agus mendekati pintu kamar itu. Dari dalam terdengar suara lirih. "Ayah, aku di sini." Tubuhnya ia berlari keluar, menutup pintu ropet-ropet. Sejak kematian Dimas, warung Bu Sri tak lagi seramai dulu. Pelanggan mulai enggan datang karena merasa tak nyaman. Mereka sering merasakan hawa dingin atau mendengar suara anak kecil tertawa di pojok ruangan. Padahal warung kosong. Suatu hari, Bu Mia yang masih berbaik hati mencoba membantu Bu Sri membersihkan rumah. Tapi begitu ia masuk ke kamar Bu Sri, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di dalam kamar itu, di dekat lemari, ada foto keluarga yang digantung terbalik, dan di atasnya menempel bekas tangan hitam seperti arang dengan 5 jari panjang yang tidak manusiawi. "Bu Sri, ini apa?" Bu Sri hanya menatapnya dengan mata merah mereka. Sudah mulai marah, Bu Mia, mereka bilang, "Aku belum bayar penuh." "Bayar apa, Bu Sri?" "Nak," jawabnya pelan, hampir berbisik. "1 nyawa belum cukup." Malamnya, Pak Agus bermimpi buruk. Ia melihat dirinya berdiri di kaki Gunung Kawi. Di depan beringin besar, tempat mereka menaruh sesajen dulu. Dari kegelapan, muncul sosok tinggi, berjubah hitam, yang dulu memberi mereka perjanjian. Sosok itu tertawa pelan. "1 sudah aku ambil, tapi rezeki kalian masih mengalirkan. Masih banyak yang harus dibayar, Agus." Pak Agus terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Tapi yang membuatnya semakin ketakutan adalah di telapak tangannya ada bekas hitam seperti cap tangan kecil, sama seperti tangan Dimas. Kejadian aneh makin menjadi. Malam-malam rumah itu dipenuhi suara-suara aneh. Langkah, bisikan, tawa kecil, bahkan tangisan. Anak-anak makin ketakutan, sering demam tanpa sebab. Suatu malam, Bu Sri melihat sesuatu di jendela. Dari luar, tampak Dimas berdiri di halaman, basah kuyup oleh hujan, memandangi rumah dengan mata kosong. Ia menatap Bu Sri dan tersenyum. "Ibu," suaranya berat dan serak. Giliran siapa selanjutnya? Bu Sri menutup jendela sambil berteriak histeris. Tapi dalam teriakannya, sesuatu di dalam dirinya mulai hancur. Kutukan itu belum selesai. Hari-hari berikutnya, warga mulai menjauh dari keluarga itu. Anak-anak mereka dilarang bermain ke rumah Bu Sri. Malam-malam, warga sering mendengar suara gamelan samar dari arah rumah itu, seperti suara yang datang dari bawah tanah. Bu Mia hanya bisa berdoa karena ia tahu keluarga itu telah menandatangani sesuatu yang tidak bisa dibatalkan. 1 nyawa sudah diambil, dan entah kapan giliran berikutnya akan datang. Sudah 2 bulan sejak Dimas meninggal, tapi suasana di rumah Bu Sri masih terasa berat. Seperti rumah itu menyimpan napas kematian yang belum selesai. Warung di depan rumah kini hanya buka sesekali. Kadang ada pembeli, tapi sebagian besar orang desa sudah enggan mendekat.
Bumia, satu-satunya tetangga yang masih berani menengok, mulai melihat perubahan yang lebih mengerikan. Wajah Busri semakin tirus, matanya cekung, dan setiap kali berbicara, bibirnya gemetar, seolah ia berusaha menahan sesuatu di dalam pikirannya. Sementara Pak Agus semakin jarang keluar rumah. Ia sering duduk diam di teras dengan pandangan kosong, kadang berbicara sendiri seperti orang linglung. Namun, yang paling membuat Bumia ngeri adalah suara anak kecil yang masih sering terdengar bermain di halaman rumah itu setiap malam. Padahal semua tahu Dimas sudah meninggal. Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, Bumia terbangun karena mendengar suara langkah kaki dari luar jendela kamarnya. Ia mengintip pelan. Dari balik tirai, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di depan rumah Busri, tampak anak kecil berlari-lari sambil tertawa. Tapi langkahnya tidak menapak tanah. Tubuhnya melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Bayangannya tidak bergerak, padahal bulan purnama bersinar terang di langit. Anak itu berhenti, menatap langsung ke arah rumah Bumia, dan tersenyum lebar. Matanya hitam legam, seperti lubang yang dalam. Bumia menutup mulutnya agar tak berteriak, lalu cepat-cepat menarik tirai. Tubuhnya gemetar sampai subuh. Keesokan harinya, Busri datang ke rumah Bumia. Wajahnya pucat, tangan gemetar. "Bumia, saya butuh bantuan. Semalam saya lihat Dimas lagi, tapi kali ini dia nggak sendiri." "Nggak sendiri maksudnya?" Busri menatap kosong. Dia pegang tangan adiknya, Sari. Bumia langsung berdiri. "Loh, Sari mana?" Busri menangis keras. "Dia hilang, Bu. Saya cariin semalaman. Di rumah nggak ada, di halaman juga nggak. Tapi saya tahu siapa yang bawa." Bumia langsung teringat bayangan anak kecil yang ia lihat tadi malam. Bulunya berdiri. Ya Allah, Putri. Sore itu, warga desa ikut membantu mencari Sari. Mereka menyisir kebun di belakang rumah Busri. Saat matahari hampir tenggelam, seseorang berteriak dari arah sungai kecil di belakang kebun. Ketemu. Semua orang berlari ke sana. Di tepi sungai, mereka menemukan Sari terbaring dengan mata terbuka dan kulit pucat. Tapi yang paling menakutkan, di lehernya tergantung kalung kecil dengan liontin berbentuk wajah manusia yang tak seorang pun pernah melihat sebelumnya. Busri menjerit, memeluk tubuh anaknya yang sudah dingin. Tapi air sungai di sekitar tubuh Sari perlahan berubah warna menjadi merah tua, seperti darah yang menetes dari udara. Pak Agus pingsan di tempat. Malam itu, seluruh desa diliputi ketakutan. Tidak ada yang berani keluar rumah. Hujan turun deras. Angin bertiup kencang, dan dari arah rumah Busri terdengar suara gamelan halus bercampur tangisan. Bumia menutup telinganya, tapi suara itu tetap terdengar di kepalanya. Banda Wisteka, nyawa kuduluna, harta sudah datang, nyawa harus pergi. Beberapa hari kemudian, Busri tampak seperti orang yang kehilangan akal. Ia berbicara sendiri, tertawa-tawa di halaman rumah, kadang menyiram bunga yang sudah mati sambil bersenandung lagu Jawa kuno. Bumia mencoba mendekat suatu pagi, tapi begitu ia memanggil, Busri menoleh perlahan. Matanya hitam pekat tanpa bola mata. Suaranya berat dan bergetar. "Bumia, 2 sudah lunas, tapi masih ada 4. Bumia mundur dengan tubuh gemetar. Ia tahu Busri tidak sedang bicara sebagai dirinya sendiri. Ada sesuatu yang menguasai tubuhnya, sesuatu yang datang bersama harta dari Gunung Kawi. Sejak kematian Sari, suara tawa anak-anak semakin sering terdengar di malam hari. Kadang terdengar dari dalam rumah, kadang dari arah sumur belakang. Beberapa warga bersumpah melihat bayangan 2 anak kecil berdiri di depan rumah Busri sambil melambai.
Suatu malam, Pak Agus tidak tahan lagi. Ia duduk di teras sambil menatap langit. Wajahnya lelah, matanya sembab. Kalau memang harus bayar, ambil aku saja, gumamnya. Angin berhembus pelan. Tiba-tiba lampu rumah padam. Dari dalam kegelapan terdengar suara langkah kaki, berat dan lambat, disertai aroma melati yang menyengat. Sebuah bisikan muncul dari balik tirai. Kau yang menandatangani. Tapi yang mereka mau bukan hanya kau. Tirai bergerak sendiri dan sesosok bayangan hitam dengan wajah kosong muncul di baliknya. Tubuh Pak Agus membeku, matanya melotot ketakutan. Pagi harinya, Bu Sri menemukan suaminya tergantung di dapur dengan tali rafia. Matanya terbuka lebar, seperti melihat sesuatu yang menakutkan sebelum mati. Namun, anehnya, di dinding dapur ada tulisan dengan darah. 3 sudah lunas. Setelah kejadian itu, rumah Bu Sri benar-benar menjadi tempat yang dihindari. Anak-anak yang tersisa dikirim ke rumah saudara jauh. Namun, setiap malam dari Kayohan, warga masih sering melihat lampu rumah itu menyala, padahal tidak ada siapapun di dalam. Kadang terdengar suara perempuan menangis dari dalam rumah. Lalu, tawa anak-anak menyusul, seolah keluarga itu masih tinggal di sana, tapi bukan lagi manusia. Bumia, yang kini hidup sendirian, sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Bu Sri datang dengan wajah pucat dan tangan penuh darah. Bumia, jangan pernah mendaki ke Gunung Kawi. Mereka masih lapar. Sejak itu, tak ada lagi yang berani lewat di depan rumah itu setelah maghrib. Pintu dan jendela rumah dibiarkan tertutup rapat. Tapi warga tahu, setiap malam purnama ada bayangan 3 sosok berdiri di depan rumah. Seorang perempuan dan 2 anak kecil menatap gunung dari kejauhan. Dan dari arah sana terdengar suara samar, seperti bisikan dari dunia lain. Rezeki besar, tapi tumbal belum cukup. Sejak kematian Pak Agus, rumah itu benar-benar berubah menjadi tempat yang tak lagi manusiawi. Orang-orang menyebutnya Omah Ndowo, rumah panjang yang tidak pernah tidur. Siang hari tampak sepi, tapi malamnya seperti ada pesta roh. Bu Sri kini tinggal sendiri. 3 anaknya telah tiada. 2 meninggal dengan cara tragis. 1 lagi hilang entah kemana. Tapi anehnya, ia tak pernah mengaku mereka mati. Setiap hari, ia masih menyiapkan 3 piring nasi, memanggil-manggil nama anaknya, dan kadang tertawa sambil bercakap dengan udara kosong. Dimas, jangan main lumpur, nanti ibu marah. Ya, Sari, kamu jangan rebutan sama adikmu. Dari luar, terdengar suaranya sayup-sayup, kadang disertai suara langkah kecil di lantai kayu. Warga yang kebetulan lewat malam hari sering melihat kursi goyang bergerak sendiri dari balik jendela. Tak ada yang berani menegur. Semua memilih menunduk dan mempercepat langkah. Suatu malam, sekitar jam 11, seorang pemuda bernama Ryan, anak dari Pak RT, nekat lewat depan rumah itu. Ia baru pulang dari ronda malam. Teman-temannya sudah pulang duluan, dan ia harus melewati gang sempit yang persis di depan rumah Bu Sri. Ketika sampai di depan pagar, tiba-tiba angin berhenti. Semua suara lenyap, jangkrik, kodok, bahkan desir daun pun hilang. Rian merasa bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke arah rumah itu. Lampunya redup kekuningan, berayun seperti diterpa angin, padahal udara diam. Lalu, dari balik tirai jendela, ia melihat seseorang melambai. Anak kecil, rambutnya basah, kulitnya pucat, keabu-abuan, dan matanya kosong. Anak itu tersenyum pelan, lalu menunjuk ke arah belakang rumah. Rian terpaku, langkahnya berat seperti ada yang menahan. Ia menelan ludah, lalu perlahan mendekat ke pagar rumah itu. Saat ia hampir memanggil, pintu rumah terbuka dengan suara ngiik.
Busri berdiri di sana. Wajahnya pucat, matanya merah, rambutnya acak-acakan. Tapi yang paling aneh, di belakangnya terlihat bayangan anak kecil yang bergerak sendiri. Meski anak itu tidak ada di sana. "Rian," katanya, lirih. "Kamu mau lihat anak-anak ibu?" Rian mundur pelan. "Bu, saya cuma lewat tiba-tiba." Busri tertawa keras. "Mereka senang kalau ada tamu, Rian. Jangan takut." Tawa itu berubah jadi jeritan melengking, dan lampu rumah padam. Rian menjerit dan berlari sekuat tenaga. Saat ia sampai di ujung gang, dari arah belakang terdengar suara langkah kecil berlari-lari di tanah becek, seperti anak kecil mengejar sesuatu. Dan di telinganya terdengar bisikan, "Ayo main sama kami." Sejak malam itu, Rian jatuh sakit. Tubuhnya demam tinggi, tapi bibirnya terus menyebut nama Dimas dan Sari dalam tidur. Kadang ia tertawa sendiri sambil menatap ke sudut kamar, seperti ada yang bermain di sana. Beberapa hari kemudian, Bumia datang ke rumah Busri untuk mengantarkan makanan. Tapi begitu masuk halaman, langkahnya terasa berat. Udara di sekitar rumah seperti menekan tubuhnya. Bau anyir tercium samar, bercampur dengan aroma bunga melati yang menyengat. Saat mengetuk pintu, tak ada jawaban. Tapi dari dalam terdengar suara nyanyian anak kecil. Cublak-cublak suang, suenge, tenggelenter. Bumia menelan ludah. Ia dorong pintu palen-palen. Ruangan itu gelap, hanya diterangi lampu minyak. Di tengah ruang tamu, Busri duduk menghadap dinding sambil menggambar lingkaran dengan kapur putih. Di dalam lingkaran itu ada foto-foto anaknya yang terbakar di pinggirnya dan semangkuk darah ayam yang masih hangat. "Busri, astagfirullah. Apa yang panjenengan lakukan?" Bu Sri menoleh pelan. Matanya kosong, suaranya berat, seperti dua orang berbicara bersamaan. "Mereka belum tenang, Bumia. Mereka butuh teman bermain." Tiba-tiba, kursi di samping Bumia bergerak sendiri. Foto-foto di dinding jatuh satu persatu, dan dari arah dapur terdengar suara sendok jatuh, disertai tawa anak kecil. Bumia menjerit dan lari keluar. Saat menoleh ke belakang, ia melihat bayangan 3 anak kecil berdiri di jendela, melambai dengan tangan berlumuran darah. Malam-malam berikutnya, desa itu dilanda teror. Suara tangisan anak-anak sering terdengar di genteng rumah warga. Kadang diikuti tawa cekikikan dari arah sumur tua di belakang rumah Busri. Orang-orang mulai percaya bahwa roh anak-anak Busri tidak tenang. Tapi yang lebih menyeramkan, mereka tidak lagi hanya tinggal di rumah itu. Suatu malam, seorang ibu muda terbangun karena mendengar suara anaknya berbicara dengan seseorang di kamarnya. Ia mengintip dari balik pintu, dan jantungnya hampir berhenti. Anaknya sedang bermain congklak dengan 3 sosok anak kecil yang tubuhnya berlumuran tanah dan air. Saat lampu dinyalakan, anaknya sendirian, tapi congklak itu masih bergerak sendiri. Desa mulai gempar. Pak RT bersama beberapa warga berinisiatif memanggil seorang ustaz dari desa sebelah untuk menolong Busri dan menenangkan arwah anak-anaknya. Ustadz itu datang malam Jumat, membawa air zam-zam, kemenyan, dan kitab suci. Begitu masuk rumah, Ustadz itu langsung pucat. "Ada sesuatu yang sangat kuat di sini," katanya pelan. "Mereka bukan hanya arwah, tapi sudah jadi penjaga tumbal." Ustadz itu mulai membaca doa-doa dengan keras. Tiba-tiba, dari arah dapur terdengar suara pecahan piring dan jeritan perempuan. Lampu minyak berkedip-kedip, dan udara mendadak sangat dingin. Busri muncul dari dalam kamar, merangkak dengan wajah penuh darah. "Berhenti, jangan usik mereka." Suara itu bukan lagi suara manusia. Tubuhnya bergetar hebat, dan dari punggungnya keluar asap hitam pekat yang berubah menjadi bayangan besar
menyerupai kepala kerbau. Matanya merah, menyala, napasnya beruap panas. Ustaz itu terus membaca ayat kursi sambil memercikkan air zam-zam. Bayangan itu berteriak keras, lalu meledak menjadi abu hitam yang berterbangan di seluruh ruangan. Busri pingsan di tempat. Keesokan paginya, rumah itu kosong. Busri menghilang tanpa jejak. Di lantai ruang tamu, warga menemukan tulisan di dinding dengan darah. 3 tumbal sudah lunas, 3 lagi menunggu. Sejak hari itu, tak seorang pun berani mendekati rumah itu lagi. Namun, beberapa orang yang lewat masih bersumpah mendengar suara anak-anak bermain dari dalam. Meski rumah itu sudah terbakar sebagian akibat ritual malam itu. Dan setiap malam Jumat, dari keyahan, terlihat 3 bayangan kecil duduk di depan rumah sambil bermain congklak, menatap siapapun yang berani lewat dengan mata kosong yang memantulkan cahaya merah. Rumah itu kini benar-benar hidup dengan kematian. Dan semua orang tahu Gunung Kawi sudah menagih lagi. Setelah rumah Busri dibiarkan kosong berbulan-bulan, warga mengira segalanya sudah selesai. Tapi mereka salah besar. Apa yang terjadi bukan akhir, justru awal dari sesuatu yang lebih gelap. Rumah itu memang sudah terbakar sebagian, tapi harta peninggalan Busri masih tersimpan di dalam perhiasan, logam emas, dan beberapa benda aneh yang tak terbakar api. Warga menyebutnya barang pusaka pesugihan. Konon, benda-benda itu didapat Busri dari Gunung Kawi, tempat yang dipercaya sebagai sarang makhluk halus yang memberi kekayaan dengan syarat tumbal nyawa. Suatu siang, 3 pemuda dari desa, Andi, Bowo, dan Guntur, nekat masuk ke rumah itu. Mereka tahu warga takut, jadi mereka berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa dijual. Kalau Busri dulu kaya karena pesugihan, pasti masih ada sisa hartanya, kata Guntur sambil menendang pintu depan yang sudah hangus sebagian. Begitu masuk, udara langsung berubah. Aroma melati dan anyir darah bercampur jadi satu. Lantai dipenuhi abu hitam dan bekas lingkaran ritual. Dari sudut rumah terdengar suara tik, 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 seperti ada yang mengetuk kayu pelan-pelan. Tikus sekali, ujar Andi mencoba menenangkan diri. Mereka terus menyusuri ruangan sampai ke kamar belakang. Di sana, Guntur menemukan peti kayu hitam tertutup kain merah kusam. Peti itu seperti berdenyut perlahan, seolah hidup. Ini dia, katanya sambil tersenyum lebar. Bowo sempat menahan. Jangan Gun, kita nggak tahu itu apa. Tapi terlambat. Guntur sudah membuka kain penutup dan mengangkat tutup peti itu. Dalam sekejap, hembusan angin dingin keluar seperti napas dari liang kubur di dalam peti. Hanya ada 3 benda. Sebuah kalung emas berukir wajah wanita menangis. Sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat. Sebuah cermin tua dengan bingkai dari tulang. Begitu Guntur menyentuh kalung itu, rumah bergetar pelan. Lampu senter mereka redup, dan di cermin itu muncul bayangan Busri berdiri di belakang mereka dengan wajah penuh luka bakar. Matanya kosong, tanpa bola mata. Kembali, itu bukan milikmu. Suara itu menggema dari semua arah. 3 pemuda itu panik dan langsung berlari keluar. Tapi anehnya, pintu depan yang tadi terbuka kini tertutup rapat. Mereka menabrak-nabrak, tapi pintu itu tak bergeming. Dari langit-langit jatuh satu-satu gumpalan rambut panjang yang basah darah. Suara anak kecil mulai terdengar, menertawakan mereka. Main sama kami, jangan pulang dulu. Andi menjerit dan menendang jendela, tapi kaca itu seperti karet, tidak pecah sama sekali. Lalu dari arah dapur muncul sosok kecil merangkak dengan cepat. Anak kecil tanpa mata, tubuhnya seperti arang terbakar. Bowo langsung pingsan. Andi menarik Guntur ke belakang. Namun ketika ia menoleh, Guntur sudah hilang. Yang tersisa hanya kalung emas itu
kini meneteskan darah dari ujung rantainya. Keesokan harinya, warga menemukan Bowo dan Andi di pinggir kali. Mereka masih hidup, tapi seperti kehilangan akal. Matanya kosong, bibirnya terus bergetar menyebut nama Guntur. "Jangan buka peti itu. Jangan buka," katanya berulang-ulang. Tubuh mereka gemetar tiap kali mendengar nama Gunung Kawi. Sementara itu, di malam yang sama, dari arah hutan dekat desa, suara lonceng kecil terdengar. Ting, ting, ting. Diiringi bayangan hitam besar yang berjalan ke arah rumah Bu Sri. Beberapa orang yang berjaga malam mengaku melihat sosok perempuan berpakaian putih dengan kepala tertunduk berjalan di jalan setapak menuju rumah itu. Di belakangnya tampak 3 anak kecil tanpa wajah berjalan sambil menggandeng tangannya. 2 hari kemudian, rumah itu terbakar untuk kedua kalinya. Tapi api kali ini tidak menjalar. Ia berputar seperti pusaran di satu titik, lalu padam sendiri. Dari bekas api itu, warga menemukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tanah di halaman belakang menggelembung seperti ada sesuatu yang hidup di bawahnya. Pak RT yang ketakutan memanggil Ustaz yang dulu pernah membantu mengusir arwah Bu Sri. Namun begitu Ustaz itu datang, ia langsung tahu sesuatu lebih besar sedang terjadi. "Ini bukan lagi arwah manusia," katanya dengan wajah tegang. "Ini sudah panggilan dari Gunung Kawi. Mereka sedang menagih jiwa baru." Ia menaburkan garam dan membaca doa, tapi tanah itu semakin berguncang. Dari dalamnya keluar tangan hitam besar, mencengkeram udara. Suaranya seperti orang menjerit dari dalam bumi. 3 tumbal belum cukup. Keluarga mereka masih berhutang. Tibet, dari kejauhan terdengar suara langkah kaki. Itu anak-anak Bu Sri. Tapi tubuh mereka sekarang hanya tinggal bayangan. Matanya menyala merah. Mereka berdiri di belakang Ustadz, menatapnya dengan wajah datar. Salah satu dari mereka, Dimas, berbisik lirih. "Ibu bilang harus ada pengganti. Kalau tidak, semua akan mati." Malam itu, petaka menimpa desa. Hujan turun deras disertai petir. Tapi tak seperti hujan biasa. Airnya terasa seperti darah, berbau besi dan amis. Semua ayam dan kambing di desa ditemukan mati keesokan paginya. Mata mereka membiru, seperti dicekik sesuatu. Warga mulai meninggalkan desa satu persatu. Rumah-rumah kosong, jalanan sunyi. Tapi rumah Bu Sri tetap berdiri tegak di tengah-tengah, seperti menunggu seseorang datang. Ustadz yang mencoba menenangkan warga akhirnya mengungkap sesuatu yang membuat semua orang gemetar. Bu Sri pernah menandatangani perjanjian dengan penunggu Gunung Kawi. Ia meminta kekayaan selama 7 tahun dengan syarat harus menyerahkan 7 jiwa darah dagingnya sendiri. Baru 3 tumbal yang diambil. Masih ada 4 yang belum lunas. Sejak hari itu, setiap bulan purnama, satu orang yang pernah bersinggungan dengan keluarga Bu Sri menghilang. Kadang ditemukan tewas tanpa luka, kadang lenyap tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah bau melati menyengat di sekitar rumahnya. Beberapa warga yang berani lewat pada malam hari bersumpah melihat bayangan kerbau besar hitam di atap rumah itu, makhluk penjaga pesugihan dari Gunung Kawi yang kini mencari tumbal baru. Matanya merah, tanduknya melengkung ke langit, dan suaranya seperti napas dari kawah neraka. Dan setiap kali ada yang nekat memandang langsung ke matanya, mereka akan jatuh sakit keesokan paginya, dan dalam 7 hari pasti mati. Desa itu kini dijuluki Kampung Kawi, tempat di mana keserakahan menumbuhkan iblis dari tanah sendiri. Harta yang dulu membuat Bu Sri hidup makmur, kini menjadi kutukan bagi siapapun yang menyentuhnya. Sampai hari ini, orang-orang yang lewat dekat reruntuhan rumah itu masih mendengar suara samar-samar. 3 sudah lunas, 4 lagi menunggu siapa
yang berani melanjutkan. Dan dari kejauhan, suara lonceng kecil berdenting pelan, menandakan Gunung Kawi belum selesai memanggil. Waktu berlalu, tapi teror di desa itu tidak pernah benar-benar berhenti. Rumah Bu Sri kini hanya tinggal puing hitam berlumut. Namun setiap malam Jumat, bau melati masih tercium dari arah reruntuhannya. Banyak orang sudah pindah, tapi sebagian kecil tetap tinggal, termasuk Bu Mia, saksi hidup pertama dari semua kejadian itu. Sejak malam, ketika tanah di halaman rumah Bu Sri berguncang, Bu Mia sering mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat Bu Sri berdiri di puncak Gunung Kawi, memakai kain putih panjang. Wajahnya rusak, tapi tersenyum aneh. "Ayo, Mia, di giliranku belum selesai." Awalnya ia mengabaikan mimpi itu, tapi setiap malam, mimpi itu makin jelas. Suara-suara anak kecil juga ikut terdengar, memanggil-manggilnya. Kadang saat bangun, ia menemukan tanah hitam menempel di kakinya, seolah baru berjalan di lereng gunung. Hingga suatu malam, ia tak kuat lagi. Ia memutuskan pergi sendiri ke Gunung Kawi, ingin mengakhiri semua. Perjalanan menuju gunung itu terasa berbeda. Udara dingin menggigit, hutan tampak lebih lebat dari biasanya, dan kabut menggulung dari bawah seperti napas makhluk besar. Di jalan setapak menuju puncak, Bu Mia melewati pohon beringin besar dengan kain hitam di batangnya. Dari arah pohon itu terdengar bisikan lirih. "Jangan teruskan, Mia. Yang di atas bukan lagi manusia." Tapi ia terus melangkah. Di tangannya, ia membawa sebotol air doa dan tasbih peninggalan ustaz yang dulu menolong warga. Hanya itu yang bisa ia andalkan melawan ketakutan. Semakin naik, suara gamelan samar terdengar dari kejauhan. Ting, ting, dang, ting. Namun anehnya, tak ada manusia di sekitar, hanya kabut dan bayangan-bayangan hitam berjalan di antara pepohonan. Sampai akhirnya, Bu Mia tiba di pelataran batu besar di puncak Gunung Kawi. Di sana ada altar tua penuh sesajen, ayam hitam, dupa, bunga melati, dan mangkuk berisi darah segar. Tepat di tengah altar itu berdiri Bu Sri. Ia masih seperti dulu. Wajahnya rusak setengah terbakar, tapi matanya menyala merah, memancarkan sesuatu yang bukan manusiawi. Tubuhnya seolah diselimuti asap hitam yang bergerak pelan seperti ular. "Ah, Mia." Suaranya lembut, tapi menggema berat. "Akhirnya, kamu datang juga. Aku menunggumu." Bu Mia menatapnya dengan gemetar. "Apa yang kamu lakukan, Sri? Lihat akibatnya. Anak-anakmu, suamimu, semua mati." Bu Sri tersenyum dingin. "Aku hanya menepati janji, Mia. Mereka ingin kaya, mereka ingin hidup lebih baik, dan aku hanya memberi yang mereka mau. Tapi janji harus ditepati. 4 jiwa lagi belum lunas." "Janji dengan siapa?" tanya Bu Mia lirih. Langit di atas mereka tiba-tiba gelap. Petir menyambar tanpa suara. Dari tanah di sekitar altar, tangan-tangan hitam muncul seperti akar hidup, merayap ke arah mereka. Lalu dari balik kabut, seekor kerbau besar hitam muncul. Tanduknya berapi, matanya seperti bara menyala. "Aku penunggu Gunung Kawi." Suaranya berat seperti gemuruh. 7 jiwa untuk 7 tahun kemakmuran. 3 sudah kuambil, 4 lagi harus dibayar. Bu Sri tersenyum, menatap Bu Mia. 4 jiwa terakhir, termasuk kamu, sahabatku." Bu Mia mundur, gemetar. Tapi saat itu juga, ia menggenggam tasbihnya Aratorat dan mulai melantunkan doa. Suaranya bergetar, tapi penuh keyakinan. "Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk." Tanah berguncang, kerbau besar itu meraung, dan Bu Sri menjerit keras menutup telinganya. Dari tubuhnya keluar asap pekat,
Lalu wajah-wajah anaknya muncul satu persatu, menangis. "Ibu, lepaskan kami. Ibu, jangan terus di sini." Busri menatap mereka dengan air mata hitam mengalir dari matanya. "Tapi kalau ibu berhenti, kita semua akan hilang. Biarkan kami pergi," bisik Dimas. Asap di sekeliling tubuh Busri mulai terurai dan makhluk kerbau itu mengamuk. Tanduknya menghantam tanah, menciptakan lubang besar seperti jurang. Dari dalam jurang itu, api merah menyala-nyala. Seperti pintu neraka terbuka, Bumia terus membaca doa dengan keras, menaburkan air doa ke arah makhluk itu. Tiap tetes air yang jatuh ke tanah terdengar seperti desis terbakar. "Kalian tidak bisa menghentikan perjanjian ini," raung makhluk itu. "Tumbal harus dibayar." Tapi di tengah raungan itu, Busri tiba-tiba berteriak, "Cukup, aku yang membuat janji. Biar aku yang membayar." Ia melangkah ke depan, menatap makhluk itu dengan mata merah menyala. Lalu ia membentangkan tangan dan berkata lirih, "Ambil aku, biarkan yang lain bebas." Makhluk itu meraung keras, lalu menabrak tubuh Busri. Dalam sekejap, api menyelimuti tubuhnya. Tapi dari kobaran itu terdengar suara anak-anak tertawa pelan, seolah mereka akhirnya bebas. Angin berhembus kencang, kabut tersapu bersih. Makhluk kerbau itu menghilang bersama tubuh Busri, menyisakan bau gosong dan melati yang bercampur menjadi satu. Bumia terjatuh, tubuhnya lemah, tapi ia melihat sesuatu di tanah. Kalung emas berukir wajah menangis, kini pecah menjadi debu. Hening. Langit kembali cerah. Burung-burung mulai terdengar lagi. Ia tahu perjanjian itu telah berakhir, tapi harga yang dibayar terlalu mahal. Beberapa hari kemudian, Bumia kembali ke desa. Warga menyambutnya dengan campuran takut dan harap. Ia menceritakan semuanya, dari ritual di Gunung Kawi hingga pengorbanan terakhir Busri. Sejak saat itu, desa benar-benar tenang. Tak ada lagi tangisan anak kecil di malam hari. Tak ada lagi bau melati misterius. Namun, setiap kali bulan purnama naik di langit, di Eretimo, di puncak Gunung Kawi, warga masih bisa melihat seberkas cahaya merah seperti api kecil menari di antara kabut. Orang-orang bilang itu roh Busri yang masih menjaga agar perjanjiannya tak diulang lagi oleh siapapun. Ia kini menjadi penjaga antara dunia manusia dan dunia pesugihan. Dan dari malam ke malam, suara lembut kadang terdengar dari arah gunung. Jangan cari jalan cepat untuk kaya, sebab di balik harta yang mudah, selalu ada jiwa yang harus dibayar. Kisah Busri dan Gunung Kawi menjadi pelajaran bagi semua, bahwa harta yang datang dari kegelapan tak akan pernah membawa kebahagiaan. Ia hanya menuntut satu hal, jiwa. Dan sampai hari ini, batu altar di puncak Gunung Kawi masih ada, basah oleh embun, tapi kadang ada noda merah di atasnya yang tak pernah hilang. Itu bukan tanah, bukan bunga, tapi sisa darah perjanjian yang menandai bahwa iblis pesugihan masih mengintai, menunggu manusia serakah berikutnya datang memohon pada kegelapan. Karena Gunung Kawi tidak pernah benar-benar tidur.